Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota saya, Dwi Resti Kartika, lalu Raina Oktavia, dan Sinta Febrianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknologi Big Data oleh Gede Karya. Yang pertama yaitu seputar Big Data. Pengertian Big Data. Big Data didefinisikan sebagai aset informasi yang dicirikan oleh karakteristik 3V, yaitu volume, velocity, dan varianti yang tinggi, yang memerlukan metode dan teknologi tertentu untuk memprosesnya menjadi pengetahuan ataupun knowledge yang bernilai ataupun bervalue dalam pengambilan keputusan. Lalu, mengapa fenomena Big Data berkembang pesat? Dengan besarnya potensi data yang ada saat ini dan di masa yang depan, maka besar juga potensi informasi yang tersedia untuk direformasi menjadi pengetahuan ataupun knowledge, sehingga dapat dioptimalkan pengambilan keputusan ataupun wisdom. Lalu, terdapat hierarki wisdom. Apa sih hierarki wisdom ini? Hierarki ini dapat dibayangkan sebagai piramida dengan data di bagian bawah dan kebijaksanaan di bagian atas. Setiap tingkatan dibangun atas tingkatan sebelumnya, dan setiap tingkatan menambah nilai dan makna pada tingkatan di bawahnya. Yang paling bawah itu terdapat data adalah bahan baku untuk informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Lalu di atasnya ada informasi adalah data yang telah diproses dan dianalisis sehingga memiliki arti. Di atasnya terdapat pengetahuan adalah informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman, pemahaman, dan wawasan. Lalu yang terakhir yaitu kebijaksanaan adalah penggunaan pengetahuan yang tepat dan beralasan untuk mencapai hasil yang optimal. Manfaat mempelajari hierarki ini sendiri untuk meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan komunikasi, meningkatkan pemecahan masalah, dan meningkatkan pembelajaran. Lalu selanjutnya masalah utama Big Data ataupun biasa disebut dengan fenomena data deluge, yaitu suatu fenomena di mana laju pertumbuhan data lebih tinggi daripada laju kemampuan memproses dan menganalisis data suatu organisasi. Lalu, apa itu teknologi Big Data? Teknologi Big Data merupakan teknologi khusus yang diperuntukkan untuk menangani masalah Big Data. Untuk menangani masalah volume, teknologi Big Data menggunakan teknik penyimpanan dan pemrosesan data terdistribusi. Masalah velocity ditangani dengan menggunakan pemrosesan stream dan terdistribusi, sedangkan masalah varianti ditangani menggunakan teknik integrasi data, penyimpanan data tidak terstruktur ataupun on-read. Arsitektur teknologi Big Data. Untuk mengatasi masalah Big Data, maka teknologi Big Data bukanlah suatu teknologi tunggal. Oleh karena itu, kita perlu melihatnya secara menyeluruh dan secara detail melalui arsitektur teknologi Big Data. Seperti inilah gambar arsitektur teknologi Big Data. Arsitektur teknologi Big Data seperti yang ditunjukkan pada gambar, menggambarkan komponen yang diperlukan dan interaksi antar komponen untuk menjalankan sistem Big Data secara keseluruhan. 1. Sumber data. SISN merupakan sumber dari Big Data seperti sensor, media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, berita, satelit, basis data, dan lainnya. Nomor 2, pengumpulan data. Dapat dilakukan melalui aplikasi khusus dalam proses P1PN atau melalui aplikasi mediator, middleware M. 3. Pemrosesan P. Terbagi menjadi dua jenis berdasarkan tingkat interaktivitas, batch processing dan online atau real-time processing. Terbagi menjadi pemrosesan data in rest atau terhadap data yang sudah tersimpan, dan data in motion atau stream processing terhadap data yang belum tersimpan. Juga melibatkan penggunaan pustaka teknologi dari platform pemrosesan Big Data. Nomor 4, media penyimpanan atau Big Storage atau BS. Digunakan untuk menyimpan data mentah dari hasil pengolahan atau pemrosesan. Yang kelima, konsumen atau consumer, C1 atau CN. Merupakan pihak yang membutuhkan data hasil pengolahan seperti situs web publikasi. Yang keenam, integrasi data. Melibatkan pembacaan, pengambilan, dan integrasi data dari berbagai sumber dengan format dan jenis yang beragam. Teknologi Big Data tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari sejumlah komponen yang saling terhubung dan berinteraksi untuk mengatasi masalah Big Data secara menyeluruh. Teknologi ini meliputi pengumpulan data, pemrosesan, penyimpanan,
dan integrasi data, serta distribusi konsumen akhir untuk pemakaian lebih lanjut. Next, ekosistem Hadoop. Teknologi Big Data yang populer saat ini adalah Hadoop, yang merupakan proyek free open source software atau FOSS yang dikelola oleh Apache. Ekosistem Hadoop terdiri dari berbagai teknologi yang bekerja di atas platform Hadoop, seperti HDFS, MapReduce, dan Yarn. Teknologi lain yang terkait dengan ekosistem Hadoop termasuk Flume, Keybase, Hive, Zookeeper, R, Mahout, Pig, Uzi, Scoop, Spark, dan Storm. Beberapa teknologi pemrosesan big data seperti Spark dan Storm bekerja bersama-sama dengan ekosistem Hadoop. Ekosistem Hadoop dapat dibagi menjadi kategori middleware atau M, prosesor atau P, dan library atau L. Dengan teknologi seperti Flume, Scoop, dan Kafka termasuk dalam kategori perantara, Spark dan R termasuk dalam kategori pemrosesan, dan Spark MLLIB, Spark SQL, dan Spark Stream dalam kategori pustaka. Contoh Hadoop ekosistem. Dari gambar komponen dasar dari ekosistem Hadoop adalah teknologi Hadoop. Hadoop menyediakan teknologi penyimpanan dan pemrosesan terdistribusi atau paralel pada komputer-komputer komoditas yang terhubung dalam jaringan atau sering disebut cluster. Beberapa contoh teknologi dalam pemrosesan big data. Yang pertama, Hadoop Distributed File System atau HDFS merupakan sistem file terdistribusi pada ekosistem Hadoop, membagi file menjadi blok-blok yang disimpan di beberapa data node dengan bantuan name node untuk metadata. Yang kedua, MapReduce, framework pemrograman terdistribusi untuk memproses data dampah, memerlukan resource manager dan node manager, serta berjalan di atas HDFS. Yang ketiga, Hibis, sistem basis data berbasis kolom yang berjalan di atas HDFS, menyimpan data dalam format key value, dan memiliki komponen seperti Master dan Region Server. Hive, sistem pemrosesan dengan antarmuka SQL yang berjalan di atas MapReduce memungkinkan akses data di HDFS dan Hbase melalui perintah SQL. Spark, pemroses data berbasis memori dengan Direct Acyclic Graph atau DAG untuk pemrosesan online yang membutuhkan iterasi berulang-ulang dilengkapi dengan pustaka seperti Spark Stream dan Spark MLLIB. Scoop, tool untuk mentransfer data antara Hadoop dan basis data relasional menggunakan JDBC. Belum, tool pengumpulan data log besar dengan arsitektur streaming data flow. R Hadoop dan Spark, bahasa pemrograman R yang dapat berjalan di atas Hadoop atau R Hadoop dan Spark R untuk analisis data statistik. Kafka, platform stream untuk pengelolaan pesan berbasis protokol publish, subscribe, dan pada data stream dalam skala besar. Untuk yang selanjutnya ada teknologi Big Data komersial. Di sini terdapat beberapa platform teknologi komersial berbasis cloud computing yang dapat menjalankan ekosistem Hadoop atau memiliki fungsi serupa. Berdasarkan Gartner Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as Service 2019, pemain utamanya atau leader termasuk Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform atau GCP. Sementara pemain dengan kapabilitas menengah ke bawah atau niche player meliputi IBM, Oracle, dan Alibaba Cloud. Yang selanjutnya, Google Cloud Platform atau GCP memiliki produk-produk teknologi dengan fungsi serupa dengan ekosistem Hadoop, seperti cloud storage atau setara dengan HDFS, computer engine atau setara dengan MapReduce, BigQuery,
Analytics atau SQL setara dengan Hive dan BigQuery Storage setara dengan HBase. Kemudian AWS juga menggunakan teknologi Big Data dalam ekosistem Hadoop dan memiliki hubungan dengan Kafka. Arsitektur Big Data Azure juga disajikan menunjukkan solusi Big Data, termasuk penggunaan Hadoop di dalam platform Cloud Azure. Microsoft Azure menawarkan solusi Big Data yang meliputi penggunaan Hadoop di dalam platform Cloud Azure. Yang selanjutnya ada contoh penggunaan teknologi. Contoh penggunaan teknologi Big Data untuk mengantisipasi penyebaran berita bohong atau hoax melalui media sosial Twitter dapat dirangkum sebagai berikut. Pengumpulan data. Data Twitter dikumpulkan menggunakan middleware, Flume, atau Kafka. Ini memungkinkan pengumpulan data secara real-time dari sumber yang beragam. Kemudian ada proses real-time. Data yang dikumpulkan diproses secara real-time menggunakan aplikasi yang berjalan di atas Spark. Spark Stream digunakan untuk menangani data stream yang dipropagasi dari Flume atau Kafka. Kemudian ada analisis. Analisis dilakukan menggunakan algoritma machine learning dari Spark MLIB. Algoritma clustering dan klasifikasi digunakan untuk mengidentifikasi berita hoax atau tidak. Nah, kemudian ada penyimpanan hasil analisis. Hasil analisis disimpan di HDFS untuk memungkinkan penyimpanan data yang besar dan scalable. Sinkronisasi dengan basis data MySQL dengan menggunakan scope hasil analisis yang disimpan di HDFS diekspor secara terjadwal ke basis data MySQL yang merupakan bagian dari sistem situs www.antihoax.id. Situs www.antihoax.id dapat mempublikasikan hasil analisis berita Twitter yang termasuk hoax dengan memanfaatkan data yang tersedia di basis data MySQL secara up-to-date. Dengan menggunakan teknologi Big Data, data Twitter yang berukuran besar dan mengalir dengan cepat dapat ditangani secara efisien. Proses ini memungkinkan deteksi hoax secara real-time dan penyediaan informasi yang akurat kepada pengguna situs antihoax.id. Yang selanjutnya, kesimpulan. Big Data merupakan aset informasi yang penting yang jika ditangani dengan baik akan memberikan manfaat penting dalam pengambilan keputusan organisasi dan bersifat data-driven. Karakteristik volume yang besar, kecepatan yang tinggi, dan sumber serta format yang beragam memerlukan teknologi pemrosesan yang khusus agar tidak menimbulkan masalah data dilute. Pada bab ini telah dibahas teknologi Big Data yang melingkup arsitektur, teknologi populer yang free dan open source, serta teknologi komersial yang berbasis cloud computing. Pada bagian akhir juga sudah diberikan contoh kasus pemanfaatan teknologi Big Data dengan paparan pada bab ini. Diharapkan para pembaca memiliki pemahaman awal tentang teknologi Big Data beserta pemanfaatannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.